Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Saya berdoa kita semua dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan menanggapi video daripada Mbah Muri ya. Yaitu ada beberapa judul sih yang saya akan bahas ya. Jadi judul video saya ini saudara adalah muka MYM pucat ya. Apakah takut? Ya, kemudian ada panik di sana. MYM panik. Saya dikirimi video teman ya, tentang videonya Mbah Muri 3 bulan yang lalu. Judulnya itu adalah Pendeta MYM tidak bahas lagi Andi Simon. Lalu tanda tanya ya. Saya tidak terlalu melihat isinya, apakah maksudnya mungkin tidak membahas Pastor Andi Simon lagi atau menanggapi komentar seperti apa ya. Tetapi intinya di judulnya itu memang ada sih tanda tanya. Tapi kita tahu sampai sekarang ini juga masih membahas Pastor Andi Simon. Saya sempat lihat dia mengatakan begini, dengan adanya video Pastor Andi yang memberikan peringatan kepada mereka ya, 2 nama, 2 inisial maksud saya, termasuk MYM dan MS. Lalu di situ dia menanggapi bahwa saya tidak tiap hari membahas Andi Simon. Nah, sedangkan Pastor Andi mengatakan bahwa maksudnya terus menerus itu tidak dibilang tiap hari, ya kan? Saudara, artinya selalu membangun opini, terkesan, dan memang video-video dia itu dalam videonya, judulnya yang sempat pernah saya lihat itu, dia pernah mengatakan bahwa kesembuhan Andi Simon tidak alkitabiah ya, tidak alkitabiah dan melawan Alkitab. Nah, ini kan membangun suatu opini, apalagi kalau ini didengarkan orang-orang yang, kalau saya bilang Kristen yang tidak mengerti benar-benar tentang Alkitab, maka ini berpengaruh kepada mereka, keimanan mereka saudara ya. Sedangkan kita lihat kemarin Pastor Andi Simon berfoto, berbincang-bincang dengan pendeta-pendeta dari Gereja Toraja, dan ada orang-orang Batak ya yang ada di video Pastor Andi Simon. Dan mereka welcome, sangat senang dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Nah, jadi kalau orang melihat video-video daripada Mbah Muri dan MS, ini akan membangun opini yang sangat tidak bagus, tidak terpuji untuk konsumsi orang-orang Kristen yang khususnya yang masih ya tanda kutip saya bilang ya teman-teman ya, yang tidak mengerti sungguh-sungguh. Nah, di dalam judulnya itu yang saya akan bahas hari ini adalah apakah dia panik saudara ya. Kemudian dia memberikan pernyataan bahwa dia itu kalau di kepolisian katanya jenderal, sedang kalau saya bilang menganggap diri paling hebat, menceritakan S2-nya di Belanda, orang tidak tanya, tapi tidak ada buah, apalagi menulis buku ribuan halaman, tapi tidak tahu apa isinya. Dia adalah seorang pokoknya yang hebat lah menurut dia ya. Jadi dia memuji diri sendiri kan. Lalu bertanya, tidak ada alasan untuk saya ditangkap. Nah, lalu kemudian di sini dia mengatakan bahwa sebelum tangkap saya, Anda harus debat sama saya dulu. Jadi dia sebelum ditangkap katanya Anda harus berdebat sama dia dulu, yaitu di dalam menit ke-6 58 detik ya. Di judul videonya adalah Pendeta MYM akan ditangkap polisi. Lalu kenapa ya? Nah, jadi harus berdebat dulu sebelum ditangkap. Padahal dia tidak sadar bahwa siapapun di warga negara Indonesia ini sebagai anak bangsa tidak ada yang kebal terhadap hukum. Sekalipun dia mengatakan dirinya adalah seorang jenderal kalau di militer ya.
setara dengan jenderal. Itu kan sebenarnya kalimat-kalimat kepanikan, ya. Kalimat-kalimat kepanikan, kemudian masih tidak mengerti apa alasannya mau ditangkap. Mereka ini tidak mengerti tentang namanya fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Padahal mereka S3 loh. Benar-benar ngotot menganggap diri mereka bahwa mereka paling benar. Sampai mereka tuh sampai ke luar negeri katanya studi. Tetapi saya mau bilang bahwa studi di luar negeri bukan jaminan bahwa Anda adalah orang yang paling benar dan mengerti tentang kebenaran. Tidak ada orang yang melantik Anda bahwa Anda adalah orang yang paling benar menafsirkan firman Tuhan secara benar, dan itu tidak salah. Termasuk ini pertanyaan saya kepada kakek Mengapul. Saat itu saya masuk di dalam live dia, lalu saya bertanya, apakah Anda bisa menjelaskan bahwa teologi yang Anda pelajari, kemudian tafsiran Anda itu paling benar dan tidak ada salahnya? Tidak ada jaminan kan? Dia tidak bisa jawab. Akhirnya apa yang dia lakukan? Nendang. Itu hak dia karena saya yang masuk, saya yang bertamu, tidak ada masalah buat saya, ya. Nah, saudara, inilah yang mereka tidak pahami. Sekelas Pak Ahok pun juga tersandung dengan ujaran. Tersandung dengan ujaran. Sekarang kita harus hati-hati. Termasuk Menteri Agama juga sekarang yang lagi viral, saudara ya, padahal tidak bermaksud ya mungkin ya, saya nggak terlalu mau campuri di sana. Tetapi kita lihat sekarang kondisi ini. Lalu kalau misalnya Mbah Muri ini seolah-olah bahwa dia adalah seorang yang kebal dan jenderal, itu tidak bakalan mampan. Ya, saran saya kalau tetap tidak mengerti dan terus melakukan serangan demi serangan kepada seseorang atau pribadi dan orang itu tidak terima, ya, kalau itu terus dia lakukan terus menerus, maka saya bilang siap-siap, ya, siap-siap saja. Dan apakah masih akan galak kalau sudah ada di kepolisian atau pengadilan? Siap-siap, ya, persiapkan diri, persiapkan mental secara baik, ya, dan mudah-mudahan dia masih bisa bernafas normal lah, ya, tidak cepat jantungnya bergerak, karena kita sekarang saja kalau kita lihat dia berbicara itu ngos-ngosan, ya. Dan apakah masih akan sama ketika kalau seandainya Bareskrim atau polisi udah memanggil dia, ya. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Mbah Muri, ya. Ini cuma pesan saya saja buat Mbah Muri, ya. Kalau ada yang pengikutnya yang lihat video ini, share ke dia atau sampaikan ke dia. Coba bilang lihat video daripada Pastor DHI, ya. Nah, itu saja saudaraku semua yang saya tanggapi tentang video MYM. Next kita akan ulas tanggapan daripada kakek Mengapul, ya. Oke, tetap saudara berpikiran yang positif. Salam Kristen waras di Indonesia, dan kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang benar. Ini terbukti bahwa firman Tuhan itu dipandang oleh siapapun itu dari berbagai sisi dan tidak bisa memaksakan pandangan saya terhadap orang lain. Harusnya mereka ini memahami juga, saudara, supaya mereka hati-hati di dalam mengcounter pengajaran orang lain, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saudara semua dan Tuhan memberkati. Amin.